Halo guys, jumpa lagi dengan kita di podcast Rezeki Pinggiran. Ya, kali ini di siang bolong kita kedatangan seorang tamu yang pasti Anda semua tahu kalau umumnya di wilayah Kebumen ya. Beliau adalah Mas Riko. Selamat datang Mas Riko. Ya, selamat datang. Sehat? Alhamdulillah Oh sehat. iya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Enak Mas? Lumayan ya. Oh. Tapi jalannya luar biasa. Oh, iya, luar iya. biasa. Karena saya biasa di kota sih ya. Masalahnya Seninya jalannya hidup- kan iya. hidup di daerah pegunungan Mas, seperti Iya, itu. luar biasa. Jadi harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah mana yang sekiranya bisa dilewati. Betul, Yang betul, terbaik betul. Sip. nanti pada akhirnya. Hmm. Mas Riko, ya, Ya, gimana? sampean kelihatan cerah fresh hari Oh, ini. ya cerah. Ada Karena, pegangan? iya, karena orang olahraga ini emang harus cerah. Oh gitu ya. Iya, harus cerah. Semangat terus. Kalau boleh tahu berapa sih Mas usianya? 40? Usia saya, usia saya ini yang jujur apa gimana? Usia jujur Jujur apa aja, usia? ini kan pemirsa kan juga lihat Mas. Oke. Mas, biar pada tahu. Kalau anak SMA profilnya. tanya ke saya, biasanya saya jawabnya 25. Ya, tapi kan nggak pada percaya ya. Enggak percaya, mereka Oke, malah iya, nyangkanya sambil 20. kopi, sambil kopi. Sip. Oke, Ya. tapi kalau aslinya itu 32. Ini. Mau menuju ke 32. Oh, 32. Berarti eranya Saraswati itu ya Mas, 808 ya sampai ya. Ya, ngalami Saraswati, terusan Panji itu Millennium 2000. Itu saya juga ngalami. Terusan Shinchan Ya. saya juga ngalami. Shinchan, terusan Wiro Sableng saya sempat ngalami. Ya Wiro lah orang Sableng. dulu itulah. tahu. Iya, ya sekarang juga masih banyak ya. Sablengnya, Wironya udah nggak ada tapi sablengnya banyak. Sampean lahir di Cenderenggo apa di mana Mas ini Mas? Ya, lahir saya tetap di Kalipoh. Oh, lahir di Kalipo. Iya, lahir di Kalipoh. Lah sampean berarti profesinya akhir-akhir ini nih yang jelas ini apa ini? Sebagai apa ini? Profesi saya nggak punya profesi ya sebenarnya, cuma bantu-bantu di sekolahan saja. Iya. Saya bantu-bantu di sekolahan, kegiatannya, terusan setelah itu kegiatannya lebih sering di lapangan sih. Kok bisa ya? Kan pernah dulu itu kan Iya. ya ada cerita-cerita yang menyatakan bahwa Mas Riko ini Ah. gemar sekali untuk apa jenenge? Mengaji. Iya, ngaji sana di sini gitu. Iya. Itu benar ya Mas? Ya, Dalam tanda kutip ngajinya itu ngaji yang itu loh. ya itu sih pengalaman waktu usia-usia masih apa ya? Usia lagi nakal-nakalnya ya memang seperti itu. Tapi sekarang kan tambah usia, tambah dewasa dari segi pemikiran, tindakan maupun ucapan. Jadi harus dirubah. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang saya sudah bisa menghindari hal-hal yang negatif. Oh, kok bisa ya Mas ya? Biasanya opsi orang-orang yang berkecimpung di dunia hitam seperti itu kalau tidak mati ya bunuh diri Mas. Itu biasanya. Kok bisa ya sampean bisa move on kok dan sekarang punya sebutan pak lagi. sama Alhamdulillah, anak-anak gitu. alhamdulillah ya. Prosesnya itu gimana itu Mas? Ya intinya kita mempunyai niat sih ya. Harus Niat aja nggak mempunyai cukup, niat. Dok? Ya niat ya nggak cukup. Iya. Ya tapi paling utama itu adalah niat, dibantu doa ya, Ya. kemauan. Nah, ya harus siap merubah pola hidup kita sehari-hari. Yang biasanya kita nongkrong kita kurangi, gitu loh. Terus yang biasanya kita sering keluar malam kita kurangi dulu. Berarti butuh proses berapa lama ini Mas hingga menjadi katakanlah Mas Riko yang sekarang? Ya lumayan lama lah, tahunan lah, sekitar 2 tahunan sampai teman-teman itu pada mengira kalau saya itu pergi merantau, tapi padahal saya di rumah aja. Loh, teman-teman banyak yang mengira itu kalau saya merantau, nggak pernah lihat sih. Anak rumahan lah ya. Betul. Sebenarnya se-ekstrim apa sih Mas? Se-ekstrim apa kegiatan sampan di dunia hitam itu? Gini Mas, kita berbicara seperti ini kan nantinya bisa juga untuk pembelajaran bagi anak-anak yang barangkali saat ini sedang mengalami hal yang serupa. Ya, seperti judi online ya. Anak-anak muda sekarang yang bisa dikatakan hampir kehilangan masa depannya hanya karena perilaku-perilaku yang tidak terkontrol itu Mas, pergaulan bebas dan sebagainya. Ini tentu nanti bisa jadi motivasi buat mereka. Sebenarnya itu caranya gampang-gampang, sulit sih ya. Dikatakan sulit ya sebenarnya gampang, tapi dikatakan gampang itu sebenarnya sulit. Kalau kita mau mempunyai tingkah laku yang baik, kita harus sering-sering berhubungan dengan orang yang baik juga. Oh, pergaulan ya? Pergaulan ya. Tapi kalau kita sering berhubungan dengan orang, maaf ya, bukan orang yang tidak baik, tapi yang kurang ya.
yang kurang gimana ya, yang kurang baik, ya otomatis kita akan ke bawah dunia mereka, gitu loh ya. Kalau dulu saya ya bukan menghindari, tapi mengurangi pergaulan dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang sering bertindak di kegiatan negatif, saya hindari dulu. Ya. Tapi lama-kelamaan saya tidak menghindari mereka, tapi saya sudah mempunyai pemikiran, oh iya, mereka melakukan hal-hal yang negatif, bukan berarti saya menghindari, saya tetap kembul. Ya biarkan, yang penting saya tidak terbawa arusnya gitu loh. Kalau mereka melakukan hal baik, saya ikuti. Ya, secara statistik ini ya Mas ya, berdasarkan pengalaman yang saya coba pelajari, utamanya di lingkungan kita juga, rata-rata para pecandu dunia gelap itu bisa move on itu di usia-usia yang hampir dikatakan apa di ujung senja Mas, 40 lah, 50 lah. Dan ketika saya menemui ada hal yang spesial, saya kira di usia masih muda bisa move on, ini kan sebuah sebuah prestasi nih Mas ya. Dan ini barangkali amat sangat susah atau amat sangat keras ini perjuangannya dalam move on ini. Tapi rekan-rekan sampean dulu itu sehingga saat ini masih sama Mas Pak? Ya ada yang masih sering di kegiatan tersebut, tapi juga sudah banyak yang sekarang benar-benar sudah move on seperti saya gitu loh. Sekarang sudah mempunyai kesibukan yang baik, kesibukan yang positif gitu loh. Kalau gini Mas, sebenarnya 180 derajat kalau saya katakan ya. Dari yang semula katakanlah A ya, A hitam kemudian jadi Z putih. Pecandu malam, pemain gelap dan lain sebagainya. Kemudian menjadi sesosok atlet. Nah, itu kok bisa itu Mas? Gimana sih itu ceritanya? Kok bisa sampai yang awal mulanya gemar hobi ini itu negatif kok sekarang bisa jadi pola hidup sehat gitu? Ya kalau rokok sih masih itulah toleransi lah ya. Ya sehat. Bisa itu Mas. Ceritanya gimana itu? Dulu awal-awal. Ya itu sama saja proses sih sebenarnya ya. Dulu saya menghindari dunia-dunia seperti itu dengan cara menyendiri di rumah juga itu tidak baik, kurang baik, kurang pas. Dan pada akhirnya saya berpikir, oh ya, coba saya menyibukkan diri. Tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ya seperti saya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Setiap hari saya, entah itu olahraganya nggak hanya voli sih, tenis meja, terusan bulu tangkis. Yang penting keringat gitu ya? Yang penting saya di kegiatan yang positif. Gitu loh. Kegiatan olahraga apapun. Tapi karena saya lebih menyukai olahraga bola voli, akhirnya saya lebih menekuni di voli. Gitu. Tapi menekuni di voli ya Mas ya. Banyak dari kita kan, dari anak-anak sekarang kan juga sama Mas, tekun di voli, giat di voli. Tapi sampean itu ada pendidikan khusus kah atau hanya sekedar main-main di halaman rumah kah atau gimana Mas? Dulu hingga bisa sampai punya ibaratnya jam terbang lah ya untuk main di sana. Dasarnya saya bisa secara mandiri. Dasarnya maksudnya lihat senior dulu waktu main, oh ya seperti itu. Akhirnya ya bukan bisa sih ya, tapi mengetahui mengenai voli. Dan setelah itu saya mendalami voli di salah satu klub lah. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di klub tersebut. Ternyata voli itu tidak hanya kita separingan di sore hari, enggak. Ternyata voli itu ya memang ada prosesnya gitu. Ada prosesnya, ada caranya gitu, ada tekniknya dan banyak lainnya gitu. Iya. Ternyata yang saya ketahui juga seperti ini sih ya Mas ya. Jadi di klub itu bukan hanya sebatas skill saja yang diasah, tapi juga sikap, tanggung jawab dan sebagainya ya. Iya betul. Paling utama adalah sikap, disiplin. Semua atlet itu semuanya mempunyai sikap yang disiplin. Disiplin, dewasa itu yang paling utama. Skill sih nomor sekian malah. Ini salah satu atlet juga Pak? Iya ini, atlet terbaik ini. Oh terbaik ya? Iya. Rajin dia. Ngomong-ngomong, dengar-dengar sampean sedang kuliah apa gimana Mas? Oh iya, sudah lulus. Udah lulus? DO? Enggak lah, alhamdulillah selesai. Oh, wisuda juga sudah? Wisuda bulan depan. Bulan depan? Ya, bulan depan wisuda insya Allah. Nah kan, berarti
sampean berprofesi sebagai pengajar juga, Iya, terus kemudian mengampu klub ya Mas ya? iya betul. Mengampu klub juga, alhamdulillah ya, saudara. Yang awal mulanya teman kita masa lalunya tidak sejernih yang sekarang, alhamdulillah atas pertolongan Tuhan dan juga atas kegigihan dia mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya bicara seperti ini juga banyak yang kepada saya, tapi ya semoga dengan melihat tayangan ini dia bisa lebih dewasa, kemudian bisa memperbaiki diri, Amin, amin. hingga menjadi manusia yang lebih berguna. Amin, amin. Ya. Cukup. Pemirsa, itulah yang tadi kita bincangkan, obrolkan. Semoga ada positifnya silahkan diambil, ada negatifnya silahkan berikan kritik sarannya di kolom komentar. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you.